Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast syariah, kembali bersama aku Hasbin Ramadan sebagai moderator di podcast kali ini yang bertemakan The 22nd Season More Than Even It's a Journey. Dan kali ini kita kedatangan sosok inspiratif ya, narasumber kita pada kali ini yaitu Mas Rifki Hilman, boleh? Halo teman-teman, Oke. selamat pagi. Oke. Nah, beliau ini merupakan Mapres 2 Ekonomi Syariah IPB tahun 2025 sekaligus adalah Project Officer di 22nd Season 2026. Oke, gimana Kak kabarnya Kak? Oke, buat kabar mungkin alhamdulillah baik. Baik. Ya, Terus sama boleh dong Kak kenalan singkat dulu sama akhir-akhir ini apa aja kesibukannya sih? oke. Gue bukan untuk kenalan singkat ya. Kenalin kembali, nama aku Rifki Hilman Fauzi, mahasiswa Ilmu Ekonomi Syariah angkatan 61 IPB University. Terkait dengan kesibukan akhir-akhir ini mungkin karena kita sudah memasuki semester baru ya, semester 5, dan tentunya ini sudah masuk liburan juga, tetapi ya namanya juga kepanitiaan, pasti ada sibuk-sibuknya juga seperti itu. Jadi akhir-akhir ini kita cuma penelitian aja berarti ya? Apa ada lagi? Ya mungkin di samping kepanitiaan ada juga hal yang bersifat personal sih, seperti itu kan. Oke, tadi udah kenalan ya dengan Kak Rifki dengan dua kesibukannya. Nah, dari sekian banyak kesibukan akademik dan kompetisi dan pribadi lainnya, cerita dong gimana prosesnya sampai akhirnya diamanahi jadi Project Officer di 22nd Season 2026. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Kak Hasbi ya. Aku panggilnya Kak ya. Boleh Kak aja. Oke Kak, jadi mungkin terkait dengan bagaimana perjalanannya di 22nd Season dan juga mungkin prosesnya sampai sekarang ya. Tentunya mungkin ini diawali dengan sebuah kegiatan, yakni mungkin musyawarah besar ataupun mubas terkait dengan pencalonan siapa yang akan maju terkait dengan mengamanahi sebagai project officer yang ada di Mega Proker sesi IPB University, dan salah satunya adalah the 22nd Season. Nah, mungkin itu berawal dari aku yang mencoba untuk memperkenalkan diri di bulan Februari. Aku masih ingat waktu itu adalah hari dimana aku mempresentasikan grand design aku, visi misi yang akan aku bawakan untuk season, dan juga mungkin aku juga mendapatkan sebuah pertanyaan dari Kak Cipa selaku mungkin ketua dari divisi Stupang ya, studi pengembangan. Ya, jadi itu menjadi salah satu tonggak bagaimana mungkin The 22nd Season ini bisa berdiri sampai sekarang. Seperti itu. Oke, selanjutnya aku kepo nih sama histori lomba kan. Kak Rifki ini ya buat penonton juga wajib tahu ya karena Kak Rifki ini itu sering banget mengikuti lomba dan sering banget juga juaranya ya. Nah itu pertama pernah dapet juara 1 LKTI The 21st Season juga ya. Iya. 25. Terus juara 1 Third National Islamic Vintage Olympiad atau NIVO tahun 2025. Terus juga ada juara 1 KTI Al-Quran Al-Hikmah Islamic Fair LDK sampai juara 2 Essay International Islamic Economic Festival 2025. Nah, pengalaman juara di season sebelumnya mempengaruhi gaya kepemimpinan kakak Rifki sebagai PO atau enggak sih? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari track record ya, tentunya ini aja ya teman-teman, kita diskusi casual aja. Jadi mungkin kalau terkait dengan track record, aku tuh teringat salah satu pertanyaan ketika grand design, mungkin dari teman-teman yang bilang gimana The 22nd Season ini bisa tercipta, bisa terkumpul, entah itu orang-orangnya untuk menjadikan itu menjadi satu visi. Sedangkan dari terkuat sendiri, mungkin aku katakanlah orang yang jarang terjun di organisasi seperti itu. Tapi ini ya teman-teman, ini secara personal, mungkin aku sering mengikuti kegiatan seperti kompetisi, perlombaan yang membuat aku merasa, oh ternyata seperti ini loh POV ataupun sudut pandang sebagai peserta itu seperti apa. Dan makanya aku juga bisa mengetahui sebelum entah itu enaknya, entah itu kurang enaknya ketika mengikuti kegiatan lomba. Makanya setelah aku pikir-pikir, dan juga ini menjadi salah satu kegiatan yang dimana
aku nggak sendiri teman-teman, aku ada teman-teman yang masya Allah dari berbagai divisi, dari teman-teman BPH tentunya, yang menjadikan aku untuk terus bisa gitu untuk menjadikan season ini maju ke depannya. Jadi mungkin dari kegiatan yang aku ikuti di lomba itu membuat diriku, oh insya Allah bisa gitu, seperti itu. Oke, jadi menurut Kak Rifki, karena Kak Rifki sempat mengikuti ya acara season kemarin, jadi sudah mengetahui seluk-beluknya apa kekurangan nih, apa kelebihan, nanti sekarang kayak sudah tahu nih, jadi bakal mengonsepinnya sedemikian rupa lah ya dengan gaya Kak Rifki gitu ya. Iya betul seperti itu. Oke, selanjutnya boleh dong di-share ke teman-teman penonton podcast syariah, gimana sih latar belakang dan semangat yang ingin dibawakan dengan tema yang baru ini ya, The 22nd ini, dan apa bedanya dengan tahun kemarin? Oke, baik, terima kasih. Mungkin begini ya teman-teman, aku tuh pengen coba untuk mengubah mindset, cara berpikir bahwasanya season itu bukan kegiatan sekadar penugasan, apalagi buat ospek. Jadi the 22nd season itu adalah sebuah kegiatan mega proker akademik tahunan yang diselenggarakan oleh HIMPA, oleh Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah IPB University. Jadi mungkin terkait dengan tema tahun ini kan, kalau teman-teman tahu ya, itu adalah Synergizing Makosid Syariah in the Global Economics Resilience, yang artinya adalah kita mencoba untuk mensinergikan makosid syariah ataupun tujuan 5 syariah dengan social finance di era ekonomi yang serba krisis ini. Dan mungkin yang membuat beda tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, tentunya insya Allah kami mencoba untuk berkolaborasi ya, mencoba untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti Basnas dan juga mungkin lembaga-lembaga filantropi yang lainnya. Dan tahun ini insya Allah salah satu lomba yakni Study Case Competition akan diselenggarakan secara offline ataupun secara luring di IPB University, yang insya Allah mungkin akan ada hari puncak di tanggal 26 September 2026. Keren banget jadi Kak Rifki ini pengen ekspansi lagi istilahnya ya, ekspansi supaya season ini bisa collab dengan lembaga-lembaga eksternal kayak gitu ya. Oke. Ada nggak sih Kak rangkaian acara atau kompetisi yang berbeda dibanding tahun kemarin gitu? Dan gimana progres persiapan The 22nd season tahun ini? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin gini ya, Kak Hasbi ya. Jadi The 22nd season mungkin kebanyakan orang mikirnya itu perlombaan doang. Padahal sebenarnya season itu terdiri dari 3 pilar. Season refers to competition, seminar, and campaign. Jadi ada kompetisi, ada seminar, dan juga ada campaign ataupun kampanye. Jadi mungkin dari rangkaian-rangkaian yang ada di 22nd season itu ada kegiatan yang namanya itu webinar, ada yang kegiatan yang namanya itu seminar. Udah tahu kan bedanya seminar webinar? Seminar itu yang offline, offline, ya, webinar yang online. Tapi sama-sama ada huruf I. Indah. Oke, Ya. boleh. Indah banget. Memang. Indah banget. Ya, itu terkait dengan rangkaian The 22nd season. Jadi mungkin itu adalah salah satu rangkaian yang mana kompetisi ini merupakan salah satu cara kita untuk mengkampanyekan ekonomi syariah. Apalagi kan ekonomi syariah itu potensinya gede banget ya. Betul, setuju banget. Ya, memang banget sih. Jadi karena season tahun kemarin, tahun ini kita gak cuma lomba doang ya Kak. Jadi kita ada webinar, seminar, dan juga ada kampanye. Jadi ini tuh bisa menjadi ibaratnya vitamin lah ya, vitamin tambahan buat pesertanya gitu ya, buat menambah wawasan terkait ekonomi syariah. Oke. Terus buat calon peserta nih Kak, boleh dong dibocorin dikit gimana sistematika perlombaan di 22nd season ini? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat panas nih, topik panas sih ya. Bocorin dikit aja Kak. Ya, spill dikit ya. Dikit. Jadi terkait dengan bocorannya sendiri, insya Allah ya teman-teman, sebagaimana yang sudah ada di dalam guidebook ataupun panduan The 22nd season, itu teman-teman sudah bisa menjadikan guidebook ini sebagai salah satu pedoman ketika ingin mengikuti perlombaan di season. Mungkin ada 3 ya teman-teman. Ada
perlombaan terkait dengan study case, kemudian ada terkait dengan LKTI, dan juga ada terkait dengan credit rails, yang mana tiga-tiga ini sudah ada panduan, aturan, dan juga sistematikanya tersendiri. Jadi terkait dengan spill-spillan, mungkin teman-teman bisa mengelaborasikannya terkait topik-topik yang sedang trending, ya, yang sedang FYP, khususnya di ekonomi syariah. Seperti itu. Jadi ekonomi syariah ini sejatinya itu emang nggak aku ya kak, jadi bisa dikolaborasikan dengan emang yang lagi viral saat itu kan. Iya. Juga ya. Oke, selanjutnya ini mungkin pertanyaannya buat Kak Rifki pribadi ya. Sebagai Mapres 2 Eksyar IPB 2025, gimana sih cara Kak Rifki untuk menyeimbangkan antara kuliah, terus perlombaan, kan ada nasional dan internasional juga kan, terus juga megang tanggung jawab sebagai PO ini kan, sebagai PO season ini kan. Oke, Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus nih ya. Iya. Soalnya terkait dengan manajemen waktu, Iya, tentunya manajemen waktu. dari aku sendiri mungkin teman-teman masih perlu banyak belajar, tetapi mungkin apa yang aku coba terapkan saat ini adalah mencoba untuk menggunakan skala prioritas. Mungkin teman-teman yang pernah belajar Seven Habits atau mungkin kegiatan yang memprioritaskan sesuatu, itu kan ada 4 kuadran ya, yang mana 4 kuadran ini bisa kita kategorikan. Ada yang sangat mendesak dan urgent, ada yang sangat mendesak tetapi tidak penting, ada yang penting tidak mendesak, ada juga yang tidak penting dan tidak mendesak. Dan itu kita kategorikan, itu mungkin secara personal ya. Tetapi pada realitanya mungkin enggak segampang itu ya. Iya, punya kita tidak sempat lah untuk menyusun, oh ini kuadran berapa. Ya, tapi intinya selesaikan apa yang sudah kamu mulai sih. Selesaikanlah apa yang kamu mulai. Iya banget Kak. Oke, selanjutnya, kenapa sih Kak harus ikut The 22nd Season Kak? Menurut Kak Rifki, kenapa sih teman-teman di luar sana tuh wajib banget buat ikut lomba season ini Kak? Benefitnya apa aja sih Kak? Oke, ini menarik kan? Sebenarnya kenapa sih harus ikut season? Sebenarnya ada 3 alasan utama teman. Pertama, real case integration, yakni kita mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata. Karena insya Allah ya, kita akan berkolaborasi dengan lembaga amil zakat. Seperti itu. Jadi soalnya itu bukan sekadar di atas kertas doang, tapi bisa kita kerjain based on yang ada di dunia nyata. Yang kedua, itu networking. Relasi, betul banget. Kita bakal bertemu dengan orang-orang yang punya visi yang sama untuk menyelesaikan ekonomi syariah, menjadikan solusi ekonomi rabbani, ekonomi muda, ekonomi rabbani. Dan yang ketiga mungkin tentunya adalah cara kita untuk mensolusikan sebuah ide, mengimplementasikan gagasan, mengimplementasikan karya kita menjadi sebuah solusi yang bisa diterapkan. Jadi mungkin seperti itu. Ada 3 alasan utama. Yang pertama tuh yang networking, terus yang kedua tuh Reward integration. Reward integration, terus networking. Yang ketiga itu buat menyalurkan ide menjadi sebuah solusi ya. Iya, betul banget. Oke, terus nah kita ini udah nyampe, nggak kerasa udah nyampe closing tadi, pertanyaan closing. Boleh nanti Kak, boleh dong dikasih closing statement atau motivasi nih buat mahasiswa atau teman-teman di luar sana buat join season tahun ini Kak. Oke, ini Masya Allah ya, sudah di penghujung acara juga. Mungkin sebagai closing statement dari aku sebagai project officer The 22nd Season, tentunya season itu adalah cara kita untuk mewujudkan ekonomi syariah, menggagas sebuah karsa dan menerapkannya. Kita di sini tidak hanya sekadar untuk menjadikan season ini selebrasi, oh ternyata sudah tahun ke-22, tetapi cara kita untuk menjadikan sebuah wadah pergerakan terhadap solusi yang bisa diterapkan di dunia nyata. Tapi tentunya sebagai closing statement yang terakhir, insya Allah buat teman-teman yang mengikuti The 22nd Season, kami tunggu kehadirannya di Bogor, IPB University pada tanggal 26 September 2026. Oke, jadi buat teman-teman yang tadi jangan lupa buat join The 22nd Season 2026. Buat info lebih lanjut atau info lengkapnya boleh cek ya di akun Instagram The 22nd Season. Di situ lengkap banget, mulai dari guidebook, link tree segala macam, nanti boleh dikepoin aja ya teman-teman. Gitu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak buat Kak Rifki Hilman buat penyampaian
presentasi lah ya, presentasi atau ya banyak motivasi juga sih ya terkait The 20 Seconds, terus juga terkait motivasi dari Karifki sebagai Mapres, terus juga rekam jejak Karifki itu wah benar-benar insightful banget dan benar-benar full daging lah istilahnya ya. Iya betul Bang. Ada request. Apa tuh Kak? Boleh. Gimana kalau kita jargon season? Jargon season. Iya udah tahu kan? Udah tahu. Coba. Mungkin buat teman-teman belum tahu nanti Iya. boleh diinikan ya. Jadi gini ya teman-teman. Ketika aku bilang The 22nd Season, teman-teman boleh ngomong sinergi in action, resilient in motion. Aman ya? Aman. Aman nggak teman-teman? Aman kan? Aman. Aman? Boleh. Oke, mungkin boleh ya. Sebagai jargon season itu sendiri, aku coba pandu. The 22nd Season, sinergi in action, resilient in motion. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Karifki atas waktunya telah memberikan pemaparan terkait The 22nd Season yang sangat-sangat keren sekali ya. Sebuah terobosan baru dari tahun-tahun sebelumnya yang mungkin bisa dibilang kemarin tuh agak kurang greget lah istilahnya ya. Karena emang full online ya, karena ada kendala satu dua hal. Dan tahun ini alhamdulillah dibawakan oleh Karifki itu bisa ada dua opsi, ada dua ini, jadi luring dan juga daring gitu. Iya. Mohon doanya juga sih. Amin, semoga dilancarkan dan semoga banyak nih yang daftar ya Kak, sampai minimal 1.000 lah. Minimal 1.000 ya. Amin. Iya. Oke, terima kasih buat Karifki dan terima kasih buat teman-teman podcast syariah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Asmin Ramadan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.